Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal motor injeksi itu nggak lebih irit daripada motor karbu. Jadi yang selama ini dipercaya orang-orang itu adalah motor injeksi pasti lebih irit dari motor karbu. Ada yang ngomong motor injeksi itu kira-kira 30% lebih irit daripada motor karbu. Tapi apa benar begitu? Enggak, itu salah. Dalam kondisi real, motor sudah bekas kepake, motor injeksi itu lebih boros daripada motor karbu. Yang pertama apa sebabnya? Ingat bahwa motor injeksi lebih irit daripada motor karbu itu hanya terjadi pada kasus khusus, yaitu bila dibandingkan dengan motor karbu lama, pakai karbu apa ya namanya, lupa namanya, tapi yang jelas teknologi karbu yang baru, karbu vakum, itu lebih irit daripada iritnya sudah mendekati mesin injeksi. Jadi hal yang pertama yang perlu diperhatikan adalah yang kita bandingkan ini adalah teknologi yang setara. Mesin karbunya pakai teknologi vakum, injeksinya pakai sensor oksigen, pakai yang model terbaru. Dulu memang pertama mesin injeksi keluar itu langsung kasaran, nggak pakai sensor oksigen. Tapi sesuai dengan tuntutan polusi, jadi makin meningkat, mesin injeksi itu jadi pakai sensor oksigen. Jadi kita membandingkan itu teknologi yang setara, yang paling maju lah istilahnya dari kedua pihak. Yang satu teknologi karbu pakai vakum. Jadi teknologi karbu pakai vakum itu semprotan bensin itu tidak bergantung pada putaran gas, tapi pada seberapa banyak udara yang masuk ke karbu. Jadi kalau udaranya sedikit, ya bensinnya sedikit. Kalau udara yang masuk banyak, ya bensinnya banyak. Ini beda dari karbu biasanya, karbu versi sebelumnya yang kalau digas, ya keluaran bensinnya banyak. Jadi prinsipnya beda. Di karbu versi lama itu begitu digas, maka kucuran bensin makin banyak, kucuran udara makin banyak. Di versi vakum, begitu digas, udaranya yang dibuka dulu. Dan kalau udaranya nggak mengalir banyak, maka bensinnya nggak akan banyak. Jadi bisa dipastikan kucuran bensin di yang versi vakum itu lebih irit daripada versi karbu sebelumnya. Sementara itu yang versi injeksi, yang versi lama itu kasar-kasaran, nggak bisa bervariasi. Sementara yang versi pakai sensor oksigen itu dia bisa cerdas menyesuaikan. Jadi kalau terdeteksi oksigennya lebih banyak, dianggap bahan bakarnya kurang, bahan bakarnya ditambahi. Kalau keluaran oksigennya sedikit, dianggap pembakaran sudah terlalu kaya, campuran bahan bakar dikurangi.
Jadi adanya sensor-sensor oksigen, sensor tekanan, sensor apalagi yang penting vakumnya, sorry, aliran udara, itu bikin mesin injeksi makin efisien. Nah, ada yang ngomong kalau versi mesin injeksi lebih irit daripada yang mesin karbu. Itu pernyataan yang salah. Taunya salah di mana? Di bahasan penulis sebelumnya soal motor Hero Expulse 200. Motor Hero Expulse 200 di tahun 2019 muncul dua versi. Versi karbu dan versi injeksi. Dua-duanya sama tenaganya. Iritnya ada yang ngomong sama, disebut 55 km per liter versi RAI, lembaga pendaftaran motor India. Tapi kalau di perbandingannya di website Karen Motor, website India, yang versi injeksi justru lebih boros. Yang versi karbu 55 km per liter, yang versi injeksi 45 km per liter. Kalau dari testimoninya user, dari pemakainya, sama juga ternyata. Yang versi bensin itu versi injeksi itu testimoninya 35 hingga 38 km per liter. Sementara yang versi karbu justru bisa lebih tinggi. Ada yang ngomong 44 km per liter, ada yang ngomong 43 sampai 47 km per liter. Jadi intinya versi karbu kalau berdasarkan testimoni itu lebih irit. Soal testimoni ini bisa dilihat di video penulis yang bahas soal motor India yang bikin motor naked sport Indonesia terasa sangat mahal. Silahkan dilihat. Motornya Hero Expulse 200. Kalau nggak percaya silahkan cari testimoninya sendiri. Jadi realnya motor injeksi itu lebih boros. Mengapa sampai terjadi demikian? Yang pertama, seperti penulis sudah jelaskan tadi, kita membandingkan motor teknologi dengan sama-sama baru. Yang kedua, yang dibandingkan bukan motor baru. Jadi, dalam kondisi real, yang dibandingkan itu bukan dalam motor kondisi 100% baru. Kalau masih perbandingan review mungkin akan bisa sama. Jadi injeksinya masih mulus, nyis, ting-ting, kondisi masih 100%, ya bisa mungkin jadi lebih irit berapa 1 km per liter atau berapa satep, tapi nggak banyak, pastinya kurang dari 2% atau 1% malah. Karena secara resminya contohnya motor Hero Expulse itu versi karbu sama versi injeksi disebut sama. Kalau cari contoh motor India lain yang ada versi karbu dan versi injeksi, pasti secara resminya juga disebut sama kilometer per liter. Tapi dari testimoni pasti akan ditemukan yang karbu lebih irit. Alasannya kenapa? Karena dalam kondisi real
sistem dari injeksi itu sudah tidak sempurna lagi. Dalam kondisi pemakaian normal sudah dipakai sekitar 10.000 km, dijamin kondisi injeksi tidak sempurna lagi. Ada yang ngomong sistem injeksi itu awet, sistem injeksi itu tahan lama. Itu bohong. Karena kalau kita servis motor injeksi, pasti sama bengkelnya dipaksa untuk melakukan carbon clean atau injektor cleaner atau semacamnya yang nggak murah. Servis aslinya cuma butuh 100.000, itu harus ditambahi 100.000 atau 150.000 lagi untuk jasa injektor cleaner, carbon cleaner, yang padahal aslinya cuma nyemprot tabung cleaner yang nggak pakainya nggak seberapa, tapi kita ditagih 1 tabung. Ya wis, lupakan itu. Sementara kita utamakan dulu soal awetnya. Seandainya kita menolak untuk di servis di injektor cleaner, masa nggak paham kira-kira ngomongnya orang bengkel itu apa? Kalau nggak dirawat jadi rusak, kalau nggak dibersihkan jadi rusak, jadi nggak awet. Jadi jelas sistem injeksi untuk injektornya saja, untuk sistem saluran pembahan bakar, untuk sistem pompa, injektor, macam-macam, itu butuh perawatan lebih. Awet, mungkin awet, tapi yang jelas nggak seawet sistem karbu. Sistem karbu itu jarang banget rusak kan. Kalau dibersihkan, anggap aja sama perlakuannya itu dengan yang versi injeksi, harganya lebih murah perawatan versi karbu. Kalau benar-benar memperhatikan bahan bakar yang dipakai, pakai yang karbu jauh lebih awet. Sementara itu yang sistem injeksi justru lebih rawan rusak oleh pemakaian bahan bakar yang sembarangan. Misalnya pakai aditif apa itu, Eco Racing yang terkenal merusak itu. Motor injeksi pakai Eco Racing, banyak yang mengeluh motornya jadi berebet. Tapi yang motornya karbu, abang mengeluh, penulis nggak pernah dengar kayak gitu. Rasanya kok yang masalah itu yang cuma mesinnya injeksi, yang mesinnya baru-baru aja, yang begitu pakai Eco Racing jadi mampet. Artinya apa? Sistem injeksi itu lebih tidak bisa diandalkan. Nah, sekarang ke soal irit. Oh ya, satu sebelum soal irit, soal polusi. Sekarang ini motor banyak pakai injeksi itu apa? Untuk mengurangi polusi. Karena motor injeksi itu bisa diatur seenaknya, nyemprot bahan bakar bisa dikendalikan. Sementara kalau motor karbu kan aliran bensin keluarnya itu tergantung sama fisik ya, ilmu fisik. Kalau ada udara ngalir, ya bensinnya juga ikut ngalir. Sementara kalau sistem injeksi enggak, udara ngalir, semprotan bensin bisa di stop. Nah, ini yang bikin motor injeksi itu polusinya lebih kecil. Kalau dihitung irit enggak seberapa perbandingannya, 11-12, bahkan hampir enggak terasa. Tapi kalau soal polusi jauh, yang versi injeksi itu jauh lebih bersih. Tapi
Ini kalau untuk standar Euro, standar emisi yang tinggi. Jadi contohnya kayak yang Hero Expulse 200 itu. Ada kok yang versi karbu bisa Euro 4, setara Euro 4. Sementara yang injeksinya versi Indonesia, motor-motor Honda, Matic Honda di Indonesia itu mana ada yang Euro 4. Semuanya Euro 3. Euro 4 nggak lulus. Jadi sebenarnya kalau standar emisinya dibuat cuma Euro 4, motor karbu itu masih mampu, masih lolos. Baru kalau euronya Euro 6, nah itu kayaknya motor karbu sudah nggak mampu. Tapi harus diingat bahwa motor injeksi pun yang punya di Indonesia Euro 3 aja enggak, Euro 3 aja yang lulus, yang Euro 4 enggak. Jadi mau uji untuk polusi, sebenarnya mesin karbu itu sudah cukup ramah lingkungan. Walau memang kalau niat versi injeksi itu bisa dikurangi lebih banyak polusinya. Sekarang banyak beralih ke versi injeksi itu karena tuntutan uji emisi, bukan soal tuntutan harus lebih irit, tapi uji emisi. Dengan mesin injeksi mengurangi polusi bisa dilakukan lebih mudah. Melakukan dengan versi karbu lebih sulit, tapi tetap bisa. Nah, itu soal polusi. Nah, sekarang lanjut ke soal irit. Dalam kondisi 100% baru, sama-sama baru, mesin injeksi itu iritnya sama dengan versi karbu. Mungkin sedikit lebih irit, tapi nggak kelihatan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, setelah motor dipakai ribuan kilometer, motor injeksi itu jadi makin lama makin boros. Dalam kondisi yang sama, motor karbu masih tetap irit. Jadi nggak berubah iritnya motor karbu sesudah dipakai dalam masa pakai yang sama. Yang menjadi penyebab makin borosnya motor injeksi itu adalah terutama sensor oksigen. Sensor oksigen itu sangat penting bagi motor injeksi. ECU sangat mengandalkan akurasi dari sensor oksigen. Nah, sensor oksigen ini makin lama jadi makin gak akurat. Jadi sensor oksigen itu lama-lama makin tertutupi, makin kotor. Sensor oksigen bisa makin kotor karena posisinya pas di udara gas buang. Jadi sensor oksigen itu selalu kena ampasnya pembakaran. Jadi istilahnya diasapi. Sensor oksigen akan jadi lebih cepat kotor, terutama kalau bensinnya mengandung timbal. Mungkin pada ngomong bahwa Indonesia sekarang bensinnya nggak pakai timbal. Itu benar. Bensin sekarang sudah tidak ditambahi timbal. Tapi dari aslinya
timbal itu sudah ada di bensin. Jadi secara normalnya bensin itu ada timbalnya. Cuma yang dilarang adalah menambahkan aditif timbal MTBE ke bensin. Jadi bensin tanpa timbal itu maksudnya bensin yang enggak lagi ditambahi timbal. Tapi kandungan timbalnya tetap ada. Kalau lihat spesifikasinya premium, pertalite atau pertamax, bisa dilihat sendiri bahwa kandungan timbal itu ada. Kalau nggak salah 5% atau 5 ppm, penulis lupa. Tapi itu disebutkan di catatan bahwa bensin tidak ditambahi timbal. Jadi bensin tambah timbal itu artinya bukan bensin yang 100% tidak ada timbalnya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya bensin yang tidak ditambahi timbal, itu bensin tambah timbal. Nah, efek kandungan timbal pada bensin ini ke sensor oksigen parah. Sensor oksigen itu jadi istilahnya ketutupan, kotor, karena sisa pembakaran dari bensin yang mengandung timbal. Nah, terjadinya kotor sensor oksigen ini permanen, nggak bisa dibersihkan, nggak bisa diservis, nggak bisa dikalibrasi. Satu-satunya opsi itu adalah ganti. Di mana-mana, mau di majalah otomotif, majalah soal motor, majalah soal mobil, kalau sudah ngomong soal sensor oksigen, nggak pernah ada yang ngomong atau menganjurkan servis. Semuanya pasti bilang ganti, karena memang kotorannya nggak bisa dilepas. Sudah umur, sudah pemakaian. Jadi sudah jadi resiko kalau selama pakai bensinnya, apalagi yang banyak timbalnya, sensor oksigen itu jadi cepat rusak. Efeknya apa kalau sensornya rusak? Bacaan ECU-nya jadi nggak akurat. Info yang masuk ke ECU sampah, ya ECU-nya bingung. Dan yang sering terjadi adalah bahan bakar, campuran bahan bakar yang dikeluarkan ECU jadi berlebihan. Motor jadi boros. Jadi yang punya motor injeksi atau mobil injeksi pasti merasakan sendiri bahwa kalau sudah dipakai lebih dari 10.000 km jadi boros. Nah, penyebab utamanya adalah sensor oksigen ini. Kalau sensor oksigennya diganti, ya jadi irit lagi. Tapi siapa sih yang pernah melakukan ganti sensor oksigen itu? Penulis nggak pernah tahu ada orang yang melakukannya. Jadinya apa? Jadinya dalam kenyataan kendaraan injeksi itu jadi boros karena sensor oksigennya rusak. Kalau menurut lembaga irit bensinnya Amerika, fueleconomy.gov, itu bilangnya sensor oksigen rusak bisa bikin kendaraan boros hingga 40%. 40% itu banyak ya. Ini sudah melebihi dari klaimnya orang yang ngaku-ngaku mesin injeksi lebih irit 30%. Lawang dalam keadaan barunya saja nggak lebih irit, disebut sama iritnya antara yang versi karbu dan versi injeksi. Nah, setelah sensor oksigennya rusak, jadinya malah yang versi injeksi lebih boros 40%. Jadi nggak perlu heran kalau
testimoni real life, testimoni pengguna asli motor injeksi yang juga ada versi karbunya itu lebih irit motor karbu. Karena memang yang versi karbu itu secara kondisi sistem pembakaran bisa bertahan sempurna lebih lama daripada versi injeksi. Ngerti sendiri kan, versi injeksi itu apa, macam-macam kebutuhannya. Ada pompa, ada sensor tekanan udara, ada sensor kecepatan udara. Nah, sistem sensor-sensor ini masih termasuk yang bisa diservis, jadi bisa diperbaiki. Nah, yang nggak bisa diperbaiki adalah sensor oksigen. Sensor oksigen ini mau nggak mau harus diganti kalau sudah lama. Kalau nggak diganti, kendaraan jadi poros. Nah, masalahnya apa? Masalahnya banyak pemakai kendaraan injeksi yang tidak memperdirikan atau tidak tahu bahwa sensor oksigen bisa bikin motor injeksi jadi boros. Jadi real life-nya, kondisi di lapangan, motor-motor kayak sebelah ini, Honda Vario lumayan baru, ini apa, Mio J, itu Honda Vario masih agak lama. Dalam kondisi sekarang ini, diadu iritnya dengan yang motor injeksi baru, pasti jauh lebih boros. Jadi kalau seandainya ada yang mengeluarkan motor versi karbu, maka yang versi karbu akan jauh lebih irit karena versi injeksi sensor oksigennya rusak dan jadi boros. Kalau ingin, sebenarnya ada sih contoh dunia nyata, cuma saya yang penulis nggak pernah coba sendiri, tapi penulis yakin kejadiannya pasti motor karbu lebih irit. Yang dibandingkan apa? Suzuki Next 1 sama Honda Beat FI, atau bolehlah Honda Beat yang paling baru sekalipun, Honda Beat terbaru yang modelnya lampu depannya kayak Vario, silahkan deh. Kalau kondisi dalam sama-sama nyis, mungkin Suzuki Next 1 bisa sama iritnya dengan Honda Beat terbaru. Tapi kalau sudah dipakai 10.000 km, 20.000 km, apalagi kalau bensinnya biasanya pakai Pertalite, coba deh. Penulis yakin pasti lebih boros. Kenapa penulis yakin? Karena penulis punya motor Honda Beat ESP yang setelahnya FI. Jadi injeksi generasi kedua, injeksi yang diomong lebih canggih, ada sensor oksigennya. Pertama dapat motor, iritnya sama dengan motor Suzuki Spin yang penulis pakai sekarang ini. Sama. Ini karena motor Suzuki Spin ini karbunya masih pakai karbu vakum.
Terus setelannya penulis buat paling irit, jadi jarum jarum apa ya, jarum jetnya itu penulis buat paling mendelep, paling masuk ke dalam. Pilot jet, main jet, skrupnya full, nggak dilonggarin, rapet. Masalahnya karena ini knalpotnya sudah agak keropos, kalau pagi-pagi agak sulit menyalakan mesin, butuh dipanaskan. Tapi selain itu no problem. Mungkin karena penulis sudah pakai pro kapasitor juga, jadi pembakaran jadi lebih sempurna. Honda Beat juga pakai pro kapasitor. Pertama Honda Beat dapat, langsung dipasangi pro kapasitor, langsung terasa tenaganya nambah. Tahunya nambah karena waktu pas lepas terasa tenaganya sangat nggak enak. Jadi lepas nggak sengaja, nggak tahu, tiba-tiba ternyata jatuh, tenaganya jadi ngedrop Honda Beat-nya. Jadi perlakuan Honda Beat sama Suzuki Spin ini sama, pakai pro kapasitor, jumlahnya 2, satu di selang bensin, satu di kabel busi. Karena cc-nya lebih besar, tenaga dari Suzuki Spin agak lebih besar. Iritnya waktu Honda Beat dapat pertama itu sama. Honda Beat dan Suzuki Spin ini pakai kecepatan, ya pemakaian seperti yang bisa dilihat di video tadi, sempat gaspol, sempat pelan, dipakai macet-macetan, kondisi sama persis seperti yang bisa dilihat di video ini. Itu kira-kira 1:45. Ini perjalanan kira-kira sekitar 20 km. Bensin habis sekali perjalanan kira-kira pulang pergi mungkin berapa ini ya, sekitar 5.000 lah pulang pergi. Mungkin agak kurang ya 6.000. Nah, yang jelas kalau dihitung-hitung ketemunya 1:45 km per liter. Itu yang terjadi di Honda Suzuki Spin dan di Honda Beat EST pada waktu masih NIS baru. Top speed ya paling nggak beda jauh. Nah sekarang gimana? Honda Beat kilometernya sudah lebih dari 15.000 km, sudah lebih dari 20.000, mungkin sudah 25.000 km. Sudah lebih boros daripada Suzuki Spin. Borosnya itu sudah mulai penulis amati sejak motor Honda Beat sudah terpakai 10.000 km. Jadi penulis kan seringnya pakai Suzuki Spin, ngisi bensin 10.000, ngisi bensin 15.000, itu seringnya. Nah kebetulan penulis pakai Honda Beat. Nah, penulis jadi kaget, kok malah Honda Beat-nya jadi lebih boros. Biasanya 10.000 bisa untuk 2 hari, ini kok nggak bisa, malah kurang. Parah kan kalau misalnya hitungannya kayak gitu. Motor injeksi kok lebih boros daripada motor karbu. Tapi emang itu kenyataannya. Sensor oksigen yang rusak gara-gara kepake, gara-gara pakai bensinnya Pertamina yang ada timbalnya, bikin sensor oksigennya jadi rusak. Terus karena sensor oksigen rusak,
informasi yang diterima ECU jadi salah. Karena informasinya salah, maka ngasih semprotan bensinnya salah. Semprotan bensinnya jadi boros. Jadi motor injeksi itu lebih boros daripada motor karbu. Bukan karena apa-apa, tapi karena pemakaian umur dalam hanya beberapa ribu kilometer saja sensor oksigennya sudah rusak. Nggak peduli apa kan, kondisi sudah sama, pemakaian sama, masa mau harus dibela? Iya, kalau sistem injeksi itu emang harus ganti sensornya. Oke lah masalah gitu. Tapi apa ya, di masyarakat ada yang pakai seperti itu, ada yang ganti sensor oksigen. Penulis nggak pernah dengar ada yang nggak kayak gitu. Penulis nggak pernah dengar ada yang niat sampai betul-betul ganti sensor oksigen biar motornya tetap irit. Nggak ada. Soalnya harganya mahal. Mungkin lebih dari 600.000, mungkin 700. Kayaknya penulis juga pernah lihat di price list ada yang sampai lebih dari 1 juta. Padahal barangnya sama. Jadi ya realnya motor injeksi itu lebih boros. Iya mungkin waktu masih nyis baru 100% irit motornya. Tapi sudah dipakai 10.000 km lebih, boros. Nah, masa kalau membandingkan real itu motor 100% baru yang baru keluar dari dealer, yang enggak atau yang dibandingkan ya motor-motor di jalan ini, motor yang ketemu kayak gini kayak gitu, itu dibandingkan boros mana? Kalau bandingannya fair kayak gitu, jelas motor injeksi itu boros. Sudah, ya saja. Terima kasih sudah menonton. Semoga paham maksud dari penulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.